Halo, kebijakan Gubernur Jawa Barat mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama 14 hari menuai pro dan kontra. Di satu sisi banyak yang berpendapat bahwa program ini seharusnya menjadi solusi terakhir untuk mendisiplinkan anak. Tapi di sisi lain justru disetujui oleh orang tua yang kewalahan menghadapi kenakalan anaknya. Akan kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama saya Syazawi Sastro. Inilah CNN Indonesia Prime News. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu siang. 1 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Misteri pengirim mayat bayi lewat jasa pengiriman ojek online akhirnya terungkap. Tersangkanya adalah kakak dan adik kandung yang diduga melakukan hubungan incest. Sementara itu di Palangkaraya, warga digemparkan dengan penemuan seorang bayi di halaman gereja. Polisi menduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya. Libur panjang Waisak mengakibatkan lonjakan penumpang kereta api di stasiun Kota Baru Malang. Hingga hari Sabtu tercatat hampir 8.000 penumpang naik dan turun melalui stasiun ini. Libur panjang Waisak mendorong peningkatan jumlah penumpang Wush di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Manajer Corporate Communication Kereta cepat Wush ramai penumpang saat libur panjang Waisak didukung waktu tempuh yang cepat dan program gratis untuk anak di bawah 3 tahun menjadikan kereta cepat Wush diminati wisatawan untuk berlibur. Libur panjang Waisak nampaknya tidak akan dibiarkan lewat begitu saja. Di stasiun Gubeng, Surabaya, para penumpang anak-anak mendominasi keberangkatan kereta api jarak jauh. Libur panjang Hari Raya Waisak ke kawasan Puncak Bogor masih menjadi favorit wisatawan, terutama yang dari wilayah Jabodetabek. Sejumlah skema arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Sementara itu arus kendaraan di Tol Cipularang dan Jakarta Cikampek terpantau padat pada Sabtu pagi. Sebanyak 40 siswa SMP di Sumedang yang bermasalah mulai masuk ke barak untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan pada hari Sabtu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui para siswa dan memastikan keikutsertaan mereka. Saat sekolah lain mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer, sebuah sekolah di Sukabumi, Jawa Barat justru mendatangkan aparat militer ke dalam sekolah untuk membina para siswa. Pendidikan semi militer ini bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menekan kenakalan anak usia sekolah. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya menyatakan visa haji yang diterbitkan hampir 100%. Targetnya pada Sabtu ini semua visa jemaah haji bisa selesai. Hingga bagi Anda yang tidak ingin menunggu lama untuk menunaikan ibadah haji, haji khusus atau haji plus bisa menjadi pilihan, namun biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Dan berikut adalah perbedaan haji plus dengan haji reguler. Kebijakan pemberangkatan berdasarkan syarikah membuat sejumlah calon haji resah dan kebingungan. Mereka yang bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH merasa terpisah dari rombongan dan pembimbing mereka. Perubahan sistem ini juga menimbulkan kegelisahan bagi pengelola kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Prime News masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Syazawi Sastro, pamit. Halo, selamat malam. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Diana Valencia. Kita ke informasi lainnya, puluhan biksu Tudong menggelar ritual pindah patah di sepanjang Jalan Pemuda Kota Magelang pada Sabtu pagi. Ritual pindah patah merupakan tradisi di mana para biksu berjalan kaki meminta sedekah uang dan makanan kepada para umat Buddha. Para biksu Sangha aliran Nyingma bersama umat Buddha mengikuti doa bersama untuk perdamaian dunia di Taman Aksobia Komplek Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Suasana doa bersama pun semakin hikmat saat para biksu dan umat Buddha membunyikan alat musik tradisional Damaru dan Vajrabel di sepanjang pelaksanaan doa. Keinformasi lainnya, bintang PSM Makassar Yuran Fernandes terkena sanksi berupa larangan bermain selama 1 tahun di Indonesia pasca mengeluarkan kritikan kepada kepemimpinan wasit di laga PSM Makassar versus PSS Sleman pekan lalu. Pelatih asal Spanyol Xabi Alonso telah dikonfirmasi akan meninggalkan Bayer Leverkusen pada akhir musim ini. Namanya terus dikaitkan akan menjadi nakoda baru raksasa Spanyol Real Madrid di musim depan. Pecatur muda Indonesia Hervesa Shafira Devi yang baru saja memastikan diri lolos ke Piala Dunia Catur 2025 akan kembali menguji kemampuannya di turnamen Catur Java Federated 2025. Shafira akan bersaing dengan ratusan pecatur lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat sebagai Paus Leo ke-14. Nasaruddin berharap Paus baru dapat melanjutkan agenda kemanusiaan yang dirintis Paus Fransiskus dan menjadi faktor terciptanya perdamaian dunia. Sejarah telah terukir Kardinal Robert Francis Prevost yang menjadi Paus Leo ke-14 merupakan Paus Amerika pertama. CNN memiliki kesempatan istimewa dan eksklusif untuk mewawancarai saudara kandung Paus Leo ke-14 tentang bagaimana masa kecil Paus yang baru ini. Berbagai cara unik dilakukan untuk menghormati Paus Leo ke-14 yang baru saja terpilih. Coco di Argentina menciptakan makanan khas Argentina, schnitzel bergambar Paus Leo ke-14. Sementara itu di Amerika Serikat, toko pastry pembuat kue bertema sama dan langsung terjual habis. Di akhir pekan ini, jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Besok Minggu 11 Mei 2025, mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam, serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Anda bisa menikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50%. Ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.